Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Afian dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Tidar. Selamat datang di video kali ini. Di sini saya sangat memiliki antusias untuk membahas berbagai wawasan penting seputar teknologi informasi dan bisnis modern. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang menarik seperti e-commerce, sistem mendukung keputusan, pengembangan sistem informasi, serta tantangan etika dan keamanan digital. Tidak hanya itu, saya juga akan menambahkan beberapa pembahasan terkait tren terbaru dan bagaimana teknologi ini berdampak pada industri saat ini. Pastikan teman-teman semua mengikuti hingga akhir karena akan banyak informasi yang penting dan inspiratif menanti teman-teman semua. Yuk langsung kita mulai tanpa berlama-lama. Nah, mungkin untuk materi yang pertama yang bakal kita bahas itu mengenai sistem e-commerce. Nah, apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce sendiri merupakan e-commerce sendiri telah berkembang pesat menjadi salah satu sektor paling penting dalam dunia perekonomian di dunia. Lebih dari sekedar aktivitas belanja daring, e-commerce sendiri mencakup seluruh rantai nilai bisnis mulai dari pemasaran, pembayaran elektronik, pengiriman logistik, hingga layanan pelanggan. Nah, untuk model e-commerce yang paling populer sendiri yang pertama ada B2C atau Business to Consumer. Nah, platform seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee memungkinkan konsumen membeli produk dengan mudah dan kapan saja dan juga tentunya dari mana saja. Kemudian, untuk yang kedua sendiri ada B2B atau Business to Business. Nah, contohnya adalah Alibaba, di mana bisnis kecil dapat menemukan pemasok besar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk yang ketiga ada C2C yaitu consumer to consumer. Nah, model ini memungkinkan konsumen menjual produk langsung kepada konsumen lainnya, seperti yang dilakukan oleh eBay atau OLX. Nah, untuk yang keempat sendiri ada D2C atau Direct to Consumer. Tren baru ini memungkinkan merek menjual produk langsung ke konsumen tanpa perantara seperti yang dilakukan oleh Nike atau Tesla melalui situs web resmi mereka. Jadi untuk bisnis yang bakal dijual untuk yang keempat ini berarti mereka memiliki web sendiri untuk menjual produk mereka sendiri. Nah, untuk teknologi pendukung e-commerce sendiri yang pertama ada AI dan machine learning yang meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personal rekomendasi. Yang kedua ada chatbots, yaitu memberikan layanan kepada pelanggan selama 24/7 secara otomatis. Jadi layanannya itu tanpa dikendalikan oleh manusia gitu ya. Kemudian ada blockchain yang memastikan keamanan transaksi dan melacak logistik dengan transparansi yang sangat tinggi. Nah, seperti itu untuk teknologi yang digunakan dalam e-commerce. Kemudian tentu dalam sebuah kegiatan pasti akan ada tantangan. Lain halnya dengan e-commerce. Tantangan yang dapat terjadi ketika kita menjalankan e-commerce yang pertama yaitu keamanan data. Banyak platform e-commerce menjadi target serangan cyber sehingga perlindungan data merupakan sangat penting, apalagi data pelanggan seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengelolaan reputasi. Satu ulasan negatif saja dapat berdampak besar pada citra merek tersebut. Kemudian yang ketiga ada persaingan ketat. Dengan ribuan platform baru, perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap relevan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk strategi pemasaran modern ini di e-commerce, media sosial dan influencer marketing kini menjadi elemen utama dalam kampanye pemasaran. Tren seperti live shopping di Instagram, TikTok, Facebook maupun lainnya menghadirkan peluang besar untuk interaksi langsung dengan pelanggan. Mungkin seperti itu untuk materi yang pertama. Kemudian untuk Untuk materi yang kedua sendiri yaitu sistem pendukung keputusan BSS atau Business Intelligence BI. Apa sih itu DSS dan juga BI? DSS sendiri merupakan sistem berbasis teknologi yang membantu pengembalian keputusan dengan memproses data dan menghasilkan opsi terbaik berdasarkan skenario tertentu. Sementara itu, BI merupakan alat yang memungkinkan perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mengidentifikasi tren dan pola. Untuk contoh implementasinya sendiri baik DSS dan BI, yang pertama yaitu ada Hillman Group, di mana Hillman Group menggunakan BI untuk menganalisis data penjualan secara real time dan merespon perubahan yang besar. Yang kedua ada Walmart, di mana Walmart ini menerapkan DSS untuk pengelolaan inventaris secara otomatis yang memastikan produk tersedia sesuai dengan permintaan yang diminta oleh pelanggan. Kemudian
Yang ketiga ada Quaker Chemical atau menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengantisipasi resiko dan merencanakan skenario bisnis yang berbeda. Nah, untuk teknologi pendukung DSS sendiri dan BI, yang pertama ada AI dan Big Data yang memproses volume data besar untuk menghasilkan wawasan yang lebih akurat. Kemudian ada visualisasi data di mana alat seperti Tableau atau Power BI memudahkan penyajian data kompleks dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu memungkinkan akses data secara fleksibel dan mengurangi biaya infrastruktur. Seperti itu teman-teman. Lain halnya dengan itu, tantangan untuk DSS dan BI juga pasti ada. Untuk yang pertama, tantangan pertama sendiri yaitu ada integrasi data, yaitu banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menggabungkan data dari berbagai departemen. Yang kedua, kekurangan sumber daya manusia yang ahli, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan alat analitik yang canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada biaya implementasi. Infrastruktur BI dan DSS seringkali membutuhkan investasi awal yang sangat besar, sehingga itu merupakan menjadi salah satu langkah yang sulit bagi orang yang mau merintis bisnis. Seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu untuk materi yang kedua, dan kita bisa langsung masuk ke materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga sendiri yaitu mengenai pengembangan sistem informasi. Untuk tahapan pengembangan sistem informasi sendiri itu terdapat tiga tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga adalah implementasi. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu perencanaan. Nah, tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan logistik mungkin membutuhkan sistem yang dapat melacak pengiriman secara real time. Kemudian, untuk yang pengembangan sendiri, prototipe digunakan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Teknologi seperti Agile Development sering digunakan untuk memastikan sistem yang fleksibel dan juga iteratif. Nah, untuk yang ketiga yaitu implementasi, di mana pada tahap ini sistem perusahaan diintegrasikan ke dalam operasi perusahaan. Pelatihan pengguna akhir sangat penting untuk memastikan adopsi yang berhasil. Nah, teknologi terkini dalam pengembangan sistem informasi yang pertama ada low-code platform seperti Mendix dan OutSystem yang memungkinkan pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat. Untuk yang kedua yaitu ada API atau API integration yang menghubungkan berbagai sistem untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Yang ketiga ada DevOps atau pendekatan kolaboratif antara tim pengembang dan juga operasional untuk meningkatkan efisiensi implementasi. Nah, untuk tantangan dalam pengembangan sistem informasi sendiri yang pertama yaitu resistensi dari pengguna. Banyak karyawan enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua ada biaya implementasi di mana sistem informasi yang canggih memerlukan investasi yang besar, sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang harus dan benar-benar dipikirkan oleh teman-teman semua. Kemudian yang ketiga ada keamanan data, di mana sistem baru harus mematuhi standar keamanan untuk melindungi data yang sensitif. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk materi yang ketiga cukup seperti itu. Masuk ke materi yang keempat yaitu tantangan keamanan, etika, dan sosial. Nah, untuk materi ini, teknologi informasi memang membawa manfaat yang besar, tapi juga memiliki resiko seperti serangan cyber dan juga pelanggaran privasi. Nah, perusahaan perlu mengadopsi langkah keamanan seperti enkripsi dan firewall, serta menetapkan kebijakan etika yang jelas untuk memastikan semua keputusan TI bertanggung jawab. Contoh serangan yang terjadi mungkin seperti ancaman cyber, yaitu serangan seperti phishing, ransomware, dan spyware meningkat pesat. Untuk contoh kasusnya itu seperti serangan ransomware pada Colonial Pipeline di Amerika Serikat yang menunjukkan dampak besar kejahatan cyber terhadap infrastruktur Vita. Nah, untuk solusi dari kasus tersebut mungkin perusahaan pipeline itu harus melakukan data, autentikasi multifaktor, dan firewall yang menjadi keharusan bagi perusahaan modern seperti pipeline tersebut. Untuk etika dalam teknologi informasi,
juga merupakan sesuatu yang penting seperti privasi data, yaitu perusahaan harus memastikan data pelanggan digunakan secara etis dan dilindungi. Yang kedua ada AI bias atau sistem berbasis AI harus dirancang untuk mencegah diskriminasi berdasarkan data yang bias seperti itu. Nah, tantangan sosial juga tak kalah penting. Teknologi harus digunakan untuk membuka peluang baru, bukan menciptakan kesenjangan. Ini adalah tanggung jawab bersama saat kita melangkah lebih jauh di era digital seperti ini. Untuk dampak sosial teknologinya sendiri yaitu kesenjangan digital, yaitu tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama ke teknologi. Yang kedua ada peluang baru, yaitu teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan baru, terutama di sektor kreatif dan teknologi. Selain itu, perusahaan harus melindungi data pelanggan dan memastikan privasi mereka. Membangun budaya kesadaran akan pentingnya keamanan data di seluruh organisasi merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Langkah proaktif untuk menjawab tantangan tersebut yang pertama yaitu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat di seluruh organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, membangun budaya kesadaran akan keamanan digital melalui pelatihan rutin. Yang ketiga, mendorong regulasi yang mendukung penggunaan teknologi secara etis. Nah, mungkin demikian pembahasan materi kita kali ini. Ada 4 materi yang kita bahas kali ini, dari e-commerce yang dinamis hingga tantangan etika dan keamanan digital. Semuanya menunjukkan bagaimana teknologi informasi mengubah dunia bisnis dalam kehidupan kita. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi teman-teman semua. Jangan berhenti belajar, berinovasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.